Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo dari channel Apa Itu. Pada episode sebelumnya kita sudah lakuin unboxing CNC ini 3018 itu lebar tabel ini 30 cm, panjangnya ini tebalnya 18 kali 30 cm. Jadi working space-nya itu 3018, makanya dibilang CNC 3018. Nah, kita udah unboxing, udah assembly, ini udah jadi, cuma belum saya rapin kabel-kabelnya. Nah, belakangan aja. Berikutnya, next apa ya yang perlu kita lakuin agar CNC ini bisa komunikasi dengan komputer? Ini online mode ya. Kalau offline mode dia pakai controller khusus, jadi nggak perlu komputer. Karena saya nggak punya, makanya ini connect aja langsung ke komputer. Connectivity-nya seperti apa? Connectivity-nya itu boardnya ini seperti kita udah bahas sebelumnya. Ini Arduino board, Arduino Nano yang kecil itu. Jadi dia dari Nano ini kita connect ke USB PC ini. Nah, tentu untuk itu kita perlu beberapa software ya. Pertama drivernya dulu. Driver kita bisa download di sini. CH340 serial ya. Kita bisa googling di sini. Kita masukin aja CH340 set. Habis itu kita klik yang paling atas. Nah, itu kita bisa download aja nih yang paling di Windows ini. Ini karena komputer di Windows, kita klik aja ini Windows CH340 driver, download. Habis itu tinggal kita unzip aja ini, terus kita install. Nah, berikutnya saya nggak perlu install, karena udah terinstall di sini. Berikutnya adalah software buat bikin G-code. G-code itu jadi si CNC ini atau si boardnya ini dia Nano tadi di load GRPL firmware. Jadi dia yang dikirim dari komputer ke sini adalah G-code. G-code itu untuk bikin G-code itu kita perlu, karena saya beli ini buat milling BCD, jadi kita perlu flat cam. Nah, flat cam ini kita bisa googling aja, kita ketik flat cam di sini, ntar kebuka yang paling atas nih flat cam PCB. Flat cam PCB kita bisa download, tinggal kita klik download aja di sini. Nah, kita pilihnya latest provide stability look for version file name. Ini aja di Bitbucket. Di Bitbucket kita bisa klik, atau di sini juga bisa download, kita klik kayak Bitbucket. Nah, ini ada banyak versi nih, cuma saya pilih aja yang ini, Flatcam beta atau beta semua ya. Kita bisa pilih yang 85 atau 8994. Nah, kita coba yang paling terakhir aja, atau kalau mau gampang bisa yang 8.5 ini. Bebas aja. Ini kalau kita klik ini text file, kita bisa dapat linknya nih, tinggal kita copy, masukin passwordnya, filenya setelah di download, filenya itu coba ini udah di download, flatcam beta, flatcam mana nih file flatcamnya. Nah, ini installer, kita tinggal double klik aja otomatis ke install. Setelah itu kita perlu software apa lagi? Yang terakhir kita perlu software UGS. UGS ini kalau kita di sini kita googling UGS download. Yang paling atas itu download UGS, kita klik aja. Kita pilih Windows. Nah, dia ini sebenarnya dibikinnya pakai Java ya, jadi ini Java application, dia udah bundle sama Java, tinggal kita download. Nah, kalau UGS ini nggak perlu diinstal, kita tinggal misalkan hasilnya tadi UGS. Nah, ini misalnya ini kita tinggal copy, misalnya kita mau taruh di mana, kita mau taruh di C, tinggal kita kayak saya di sini, tadi ansip, tinggal kalau di ansip kebuka ini. Nah, untuk runningnya kita bikin klik di
UJS platform Windows Bin. Nah, kita tinggal pilih, ini kebetulan komputernya 64 bit, kita tinggal pilih aja nih yang 64 bit. Nah, setelah ini tampil, kita bisa nyalain si ininya ya, si CNC nya. Tinggal kita klik di belakang nih, ada tombol on off. Nah, habis itu kita bisa connect. Jadi kita pilih firmware-nya dulu. Firmware-nya apa? Ini firmware-nya GRPL portnya tinggal kita cari di sini. Bisa kita pakai device manager. Kita bisa lihat, misalnya kita ada beberapa port, sebaiknya di serial port, sebaiknya yang lain dicabut dulu ya, biar dia sendirian ya. Nah, di sini di under port USB serial CH340 di COM4. Nah, di sini COM4, tinggal kita klik di sini logo connect ini, koneksi, tinggal kita klik, tanda bunyi, artinya dia connect. Nah, ntar tampilannya seperti ini. Ini kita bisa, ini joknya ya, jok controller kita bisa jalanin nih, misalnya ini kanan, ke kiri kita bisa jalanin, depan, belakang. Misalnya kita mau ngetes, di sini ada beberapa ini ya. Ini kalau kita ketik $, ini keluar parameter settingnya ya. Bisa lihat ini kalau $0 step pulse second. Nah, ini udah defaultnya sih udah ke setting ini. Mungkin perlu kalibrasi atau kita biarin aja. Kita coba begini aja deh gitu kan. Next time kita kutak-atik. Nah, buat muter si motor, komennya itu kita bilang dulu spindle speednya berapa. Ini kan ada speednya, misalnya kita bilang S-nya nggak usah kenceng-kenceng, 50 aja, 50 M3. Nah, dia muter tuh 50 RPM. Kalau matiinnya M5, ya stop. Nah, cara ngontrolnya begitu. Nah, biasanya kalau kita udah punya file G-code, kita tinggal buka di sini, open. Dia agak lama, ini Java, dia agak mikir-mikir dikit. Nah, buka, tinggal kita bilang misalnya file drill, kita open. Nah, ntar dia ada tampilannya di sini, posisinya di mana nih. Nah, itu penjelasan sedikit tentang si ini GRPL ini, tentang si software UJS. Softwarenya banyak, bisa pakai Candle atau bisa pakai yang lain. Tapi sebelum saya demoin, saya mau jelasin dulu beberapa tools yang kita perlu. Ini selalu mati ya, takutnya dia nyala, kita lagi pegang-pegang bisa kepotong. Pertama yang pasti kita dapat nih, collet. Collet ini gunanya buat masang si cutting tool ini nih. Ini kita bisa buka si ininya, si fastenernya. Nah, collet ini kita masukin sini, ditekan aja. Nah, sampai masuk gitu. Nah, ini udah fix, kayak ada springnya gitu. Kita bisa masukin lagi sini. Nanti kalau kita mau pasang cutting tool, kita bisa kencengin pakai. Nah, yang bawah sini, yang atas ini kunci 14. Dia ada kayak ada celah gitu, kayak kunci 14. Mungkin saya pakai handphone dulu biar. Ini pakai kunci 14 yang atas. Nah, yang bawahnya 17. Jadi ngencengin yang bawah ini pakai 17. Jadi kita perlu wajib nih punya 2 kunci nih. Kalau nggak bisa dioperasiin. Nah, habis itu kita perlu apa lagi? Cutting tool. Ini saya akan jelasin beberapa
cutting tools. Nah biasanya buat motong PCB, motong permukaannya, buat apa namanya, bikin router itu kita pakai ini nih, cutting tools. Cuma ini dapat gratisannya, nggak bisa dipakai, terlalu halus ya, fragile, terlalu gampang patah. Dia diameternya 0,1, cuma V-shape gitu, bentuknya itu kayak gini. Atau ini kamera nih, bentuknya kayak gini, dia V gitu kan. Nah angle-nya nih 15 derajat, ini gampang banget patah ujungnya nih, tebalnya 0,1. Nah ini 15 derajat, itunya ujungnya ini 0,1. Nah yang baik, konon saya belum pernah nyoba juga, saya nyoba pakai ini terlalu sering patah dan kelamaan ngerjainnya. Saya lagi pesen yang 0,2 mili, tapi angle-nya ini, sudutnya ini 30 derajat, jadi kita belum bisa cutting PCB. Nah habis itu apalagi, ini buat routing padnya, jalur-jalur di PCB itu. Nah habis itu kita bisa pakai, kalau kita misalkan mau bikin apa, kita mau bikin lubang gitu kan, kita mau ngebor lubangnya, kita bisa pakai ini drill hole, drill bit. Ujungnya itu ya kayak mata bor biasa, cuma kecil. Ini kayaknya paling gede berapa ya, 0,12 atau berapa. Nah, coba kita lihat, dia itu dari, waduh, tutupan. Cuma biasanya sih saya pakai 0,8 mili. Kalau saya gambar 0,9, dia kasih spill, berarti matanya 0,8. Habis itu ini end mill ini gunanya misalkan kita mau, setelah kita selesai bikin PCB-nya, kita mau potong. Nah potongnya pakai end mill. Ini diameternya dari 0,8 yang paling kecil, ini naik 2 mili, ini 2,4. habis itu diloncat ke sebesar floatnya. Ini diameter floatnya ini 1/8 inci ya, 3,175 mm. Jadi ini semua 1/8 inci, colletnya 1/8. Habis itu apa lagi? Ini cutting tool sudah. Nah waste bed ini buat apa? Kita bisa pasang, sebelum kita taruh PCB-nya di atas ini, misalnya kita pakai misalnya PCB gitu, kita taruh di sini. Kalau dia langsung ke bednya ini, V-slot bednya ini, T-slot bednya. Nah saat kita ngebolongin kan, kita ngedrill kan harus tembus, yang ada dia kena nih, bisa patah itunya, apa, drill bitnya. Nah makanya kita kasih apa, flat bed dulu, apa, waste bed. Jadi ini bahan MDF, jadi kalaupun dia ngebor harus tembus. Kalau kita lihat si apa, drill bit itu kan ujungnya nggak rata ya. Jadi kalau kita tembusnya cuma setebal PCB ini, ujungnya nggak kepotong penuh, karena ujungnya cuma lancip ya. Makanya kita perlu lebihin, dan biasanya si waste bednya ini kemakan, kebolong. Kita lebihinnya misalnya 0,02 mili lebih, 0,2 mili lebih dalam, pokoknya tembus, yang penting dia tembus. Nah habis itu apa lagi? Nah yang perlu kita tahu, alat ini nggak mungkin flat, artinya nggak mungkin presisi, artinya jarak dari sini, titik tengah ini ke bawah ini ya mungkin ada miring dikit atau gimana gitu kan, karena ya ini nggak presisi, bikinnya ini orang murah gitu kan. Nah kayak si ininya sendiri, misalnya ini kameranya kesinin. Nah posisi ini kan apa, as yang
di akses ini juga nggak mungkin presisi banget, pasti ada spillnya gitu kan, pasti ada pas pasangnya agak miring dikit. Nah ini nggak mungkin presisi gitu kan, artinya mungkin di sini lebih tinggi daripada di sini gitu kan. Jadi kalau kita cutting posisinya nggak rata gitu kan, jadi si aksis X aksis ini sama si bed ini nggak mungkin rata gitu kan, nggak mungkin paralel. Makanya kita harus flatten dulu nih bednya gitu kan. MDF nya sendiri juga nggak mungkin rata gitu kan, ya mungkin ada tebal tipisnya atau bengkok saat handlingnya. Di Indonesia ini agak susah, material itu handlingnya jelek banget gitu kan. Misalnya barang gini kadang-kadang dimiringin bawanya, truknya kurang lebar gitu kan, akhirnya apa, sedikit dia bisa bengkok gitu kan. Harusnya kan ini berdiri atau tidur atau gimana, yang penting dia nggak ya tidur jangan sih, sebaiknya berdiri, karena apa namanya, gayanya itu lebih, ini kan lebih tebal gitu kan, jadi kemungkinan bengkoknya itu kecil. Tapi kalau ditaruh flat apa tidur gini terus ada ganjalnya, dia bisa bengkoknya mungkin kecil banget, tapi kalau di mesin ini sangat berasa ya. Nah artinya kita harus ratain dulu permukaannya nih. Nah saya udah ratain, ini saya ratain pakai si end mill itu yang ini tadi, yang matanya yang buat cutting PCB. Dia emang gunanya memang buat itu sih, buat ngebabat gitu kan. Nah ini tajam banget. Nah jadi ngeratainnya pakai end mill, kalau bisa segede mungkin biar cepat ngerjainnya. Kalau halus-halus ini nggak kapan kelarnya gitu kan, karena kita mau ratain permukaannya. Saya juga bikin ini buat posisiin ya, jadi biar ini saya kasih semacam absats itu apa bahasa ini, semacam apa namanya, buat biar dia mentok ke sini, patokan gitu kan. Nah ininya juga saya kasih saya lem aja, pasang sini, jadi kalau kita tekan gini dia udah rata gitu kan, rata terhadap aksisnya ini gitu kan, jadi dia nggak mencong-mencong. Ya udah saya pasang ini, terus dia di apa namanya, di flattening bednya gitu kan, apa di papas ya, mudah-mudahan dia rata gitu kan, mudah-mudahan. Bismillah aja. Nah habis itu apalagi kita harus, setelah kita pasang ininya gitu kan, waste bednya, ini saya double tape aja karena saya males untuk klemnya juga kurang panjang nih, waste bednya keluar lebar. Nah ini ngeklem, ini kita tinggal pasang sini klemnya sini. Nah cuma ini kan harus ada ganjel, saya bikin ini nih, ini tiap step ini 1 mili, lebarnya 2 mili saya print nih biar buat ganjel aja gitu kan, yang penting dia rata ngikatnya. Ini udah. Nah ini udah, flatbednya udah, flatbednya udah kita kencengin. Nah sekarang karena saya nggak punya quarter bednya, kita demoinnya kita ngebor aja, kita ngebolongin si apa namanya, si PCB-nya saya udah desain, cuma karena nggak bisa di root jadi kita bolongin aja. Oke, ini 0,8, kita pakai ini aja. Ntar saya potong. Oke, kita nyalain dulu si ininya, firmware-nya, connect, data aksesnya kita naikin dulu. Oke, udah bisa masuk ya. Oke, ini matiin. Ngerinya lagi kita colok-colok terus dia muter, tangan kita habis ntar. Saya selalu gitu kalau masang-masang tools, ganti tools,
kalau bisa posisi mesinnya mati. Ini kita kencengin. Oke, cukup kencang. Nah, kita turunin. Ini kita atur posisi mulainya gitu kan. Nah, saya load ini aja file apa namanya, file yang mau di drill, excellent filenya. Load itu filenya di tuh, lupa ini komputer agak lelet. Oh sorry, filenya kita bikin dulu, saya belum bikin.